Halo, Happy Souls. Ketemu lagi dengan An di Tarot In. Oke, untuk hari ini An punya tema yang mungkin ditanyakan sama banyak Happy Soul di luar sana. Dan ini juga An dapatkan dari komen salah satu subscriber An yang minta untuk dibacakan tentang jodoh. Oke. Jodoh nih kayaknya nggak ada habis-habisnya ya pertanyaannya, karena mungkin ada beberapa orang yang ya sudah menikah, kemudian dengan sangat terpaksa mungkin harus berpisah. Kemudian ini jodohku apa bukan sih gitu? Apakah aku akan bertemu dengan jodoh yang lain lagi gitu? Jadi jodoh tuh ada banyak atau hanya satu? Kayaknya agak bingung ya dengan konsep jodoh itu sendiri. Oke, jadi An akan persimpel untuk jodoh sendiri. Di sini An akan bacakan adalah seseorang yang cocok sama kamu secara karakter, sifat gitu ya. Cocoknya maksudnya kamu bisa menerima dengan segala hal yang kekurangan dan kelebihannya dia apa adanya. Dan setelah itu juga dia bersama dengan kamu dalam long term atau waktu yang panjang gitu. Jadi mungkin banyak orang yang mungkin juga memilih kayaknya aku nggak cocok menikah, ada yang begitu gitu ya. Cuman ini adalah energi yang aku baca sebagai seorang ya yang mungkin akan bersama dengan kamu dalam waktu atau jangka waktu yang panjang gitu. Mungkin nih bisa sampai maut memisahkan. Jadi sebenarnya sih kita masih berada di dalam adat istiadat dan budaya timur ya. Jadi ya memang jodoh adalah seseorang yang kamu nikahi nanti gitu. Tapi kan sekarang jodoh berkembang nih konsepnya. Nanti di akhir file bacaannya nih kamu lihat di sini ada dadu ya, banyak ada 4 dadu. Warnanya hitam. Nanti An akan rolling the dice atau rolling dadunya untuk mengetahui kapan Happy Souls bertemu dengan jodoh Happy Souls. Oke, nah sekarang tinggal pilih nih file 1, file 2, file 3. Untuk file 1 An punya owl. Oke, warnanya agak bronze gitu ya. Kemudian ini owlnya warnanya lebih happy, lebih ceria. Lalu yang ini kayak frame owl gitu. Kenapa An pilih owl? Karena owl adalah satu binatang yang sangat setia, dia punya integritas yang tinggi ya. Kemudian dia juga punya banyak wisdom atau dilambangkan sebagai sebuah creature ya, sebuah ciptaan yang dikaitkan dengan kebijaksanaan. Jadi kenapa An pilih owl? Karena itu akan mengacu pada kehidupan perjodohan Happy Souls kalian. Oke, nah sekarang waktunya memilih file 1, 2, atau 3. Sampai ketemu di file kamu, bye. Halo, ini untuk Happy Souls yang pilih file 1 dengan owl bronze ya. Ini adalah bacaan kamu tentang seperti apakah jodoh kamu nanti. Oke, An sudah ambil dari 2 kartu tarot ya. Di sini adalah Monastery Tarot. Lalu yang satu lagi di sini adalah Wild Unknown Tarot. Oke, An coba buka dulu yang pertama dari Monastery Tarot. Kamu mendapat Six of Swords. Lalu ada Knight of Pentacles. Kemudian Nine of Staves atau Nine of Wands. An suka banget dengan kartu tarot ini, Monastery Tarot, karena dia bentuknya bulat jadi lucu banget. Oke, bagaimanakah karakter atau sifat dari jodoh kamu? Diwakili oleh Six of Swords, Knight of Pentacles, dan Nine of Wands. Ini adalah seseorang yang sangat optimis, orang yang tidak lari dari masalah. Jadi pada saat dia punya masalah atau punya sesuatu yang harus dia hadapin, itu dia akan sangat-sangat bertanggung jawab gitu. Dia orang yang sangat bertanggung jawab dan dia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena dia adalah seseorang yang optimis, dia fokus terhadap sesuatu ya. Apabila dia punya goals nih, misalnya punya tujuan, dia akan setting goals nih, satu misalnya A gitu ya.
dia akan coba untuk memikirkan dan terus mengusahakan supaya si A ini tercapai. Gitu. Mungkin kamu adalah salah satu goalsnya. Nah, untuk Knight of Pentacles sendiri, dia memang orang yang bertanggung jawab ya, tapi mungkin bukan orang yang dengan penuh semangat passionate gitu, bukan. Tapi dia fokus dan dia terus gitu berjalannya tuh mungkin agak lambat tapi terus konsisten. Bukan orang yang penuh passion gitu ya, mengejar sesuatu kemudian terengah-engah habis energi kemudian udah selesai. Nah, bukan kayak gitu. Dia tuh konsisten gitu, penuh strategi, penuh perhitungan. Orangnya bukan perhitungan tentang uang, bukan. Maksudnya adalah perhitungan tentang strateginya dia untuk mencapai goalsnya gitu. Dan dia bukan orang yang, seperti yang aku bilang tadi, dia bukan orang yang pesimis. Jadi kalau ada masalah tuh dia nggak langsung negative thinking gitu. Maksudnya, wah nggak bisa nih, gue nggak bisa. Nggak kayak gitu orangnya. Orang yang bukan mudah patah menyerah gitu ya, enggak. Orang yang sangat-sangat karena dia punya strategi ya. Jadi dia memperhitungkan semuanya. Kayak misalnya, oke, gue punya masalah ini. Weakness gue di mana, opportunity gue di mana, strong gue di mana gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang dia akan pikirkan untuk mencapai atau menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Tapi di lain sisi, karakternya yang kuat ini ya, kemudian juga membuat dia jadi kayak on guard. Maksudnya adalah orang yang susah ditembus gitu loh. Susah ditembus tuh artinya bukan orang yang ekstrovert tentang dirinya. Dia mungkin bisa aja happy di luar ya, maksudnya kayak bisa seru gitu bersama dengan teman-temannya, tapi belum tentu dia mau bercerita tentang dirinya, bercerita tentang kehidupan pribadinya. Jadi orangnya juga mungkin agak tertutup untuk masalah-masalah pribadinya, dan orangnya butuh seseorang yang sangat dia percaya baru dia bisa membuka dirinya. Ini dalam arti guard ini maksudnya, ini kan bisa dilihat di Nine of Wands. Nine of Wands tuh kayak dia benar-benar menjaga, mungkin juga menjaga perasaannya. Ya mungkin ada beberapa hal yang dia alami di masa lampau gitu ya, mungkin dia sudah membuka hatinya terus dia disakiti atau gimana, jadi akhirnya dia lebih baik menjaga perasaannya dan menjaga privasinya. Tapi ini adalah seseorang yang sangat dewasa gitu, jadi dia bisa menjaga privasi, baik privasinya dia ataupun seseorang yang mungkin menitipkan rahasianya membuka rahasianya kepada dirinya, dan dia nggak akan mau tuh yang ngomongin orang gitu, bukan orang model-model yang gossiping gitu, enggak. Dia benar-benar orang yang firm gitu ya, stabil, bertanggung jawab, dan dia fokus untuk karirnya dia atau fokus untuk usahanya dia, apapun lah goalsnya dia tuh dia sangat fokus. Wih, keren juga nih ya, nabrak kamera, mohon maaf. Kemudian untuk Wild Unknown kamu dapat 2 Justice dan Mother of Swords. Oke, Mother of Swords ini di traditional tarot adalah Queen of Swords. Oke. Justice. Karakternya dia juga sangat-sangat adil orangnya, gitu ya. Dia adalah orang yang melihat segala sesuatu dari 2 sisi. Jadi dia bukan orang yang gampang terpengaruh gitu. Misalnya nih diprovokasi gitu ya. Diprovokatorin nih sama orang. Provokasinya A, dia mau ngomongin nih orang, terus udah gitu dia domba, nggak bisa dia. Karena dia adalah seseorang yang sangat-sangat adil. Jadi dia melihat bahwa segala sesuatu, permasalahan itu nggak bisa dilihat dari satu sisi doang. Jadi dia akan melihat dari berbagai sisi di mana permasalahan itu dipengaruhi gitu. Jadi orangnya sih wise ya. Terlihat di sini ada dilambangkan dengan owl. Seperti yang tadi di awal aku bilang, owls itu kayak melambangkan kebijaksanaan, knowledge gitu, dan orangnya sangat sharp. Sharp itu tajam, maksudnya kayak persepsinya tajam. Di sini ada swords, di sini ada swords ya. Ada swords dan swords, ada 2 swords. Dia sangat tajam dalam melihat sesuatu. Dia melihat tuh kayak
misalnya orang baru ngelihat A gitu ya, dia udah bisa ngelihat C. Nah, itu dia, tajam, persepsinya tajam. Dan kemungkinan dia adalah seorang dokter mungkin dari profesinya ya. Dia mungkin seorang dokter atau terapis gitu ya. Kemudian dia soalnya pinter. Source itu biasanya berhubungan sama intelektualitas, knowledge kayak gitu ya. Dan dia orangnya pintar, cerdas gitu ya, dewasa juga, berwawasan luas. Dan mungkin untuk beberapa orang mungkin karena dia dewasa, mungkin dia sudah pernah menikah. Mungkin beberapa orang yang menonton ini file 1 ya, jodoh kalian mungkin adalah seseorang yang sudah pernah menikah namun ditinggalkan atau meninggal gitu ya pasangannya, tapi dia tidak punya anak. Oke, terlalu dalam. Jadi ini cuma karakter dan sifatnya sendiri. Kalau dari Justice ini ya, dia selain adil juga melihat dari segala sisi ya pada saat dia mempunyai masalah. Kemudian dia juga sangat bisa dijadikan kayak tempat untuk bertanya karena wawasannya luas. Nah, kamu kalau mau nanya apa aja boleh nih ke dia. Jodoh kamu oke banget nih kayaknya. Aku pilih file 1 aja deh loh. Oke, kita lihat sekarang energinya. Wow, Angel of Love. Wow, oke. Energinya bagus sekali ya, karena sebentar aku geser dulu. Energinya itu penuh cinta. Oke, nice. Selain dia orangnya determined gitu ya, kemudian fokus dan optimis. Glare ya. Ini aku taruh mana ini supaya nggak glare. Oke, gini aja deh. Ya. Jadi dia juga orang yang sangat compassion, penuh perasaan gitu, lembut. Dia mungkin karena dia terapis mungkin ya, mungkin beberapa profesi ya. Untuk beberapa orang yang menonton ini mungkin dia adalah seorang terapis, dokter, guru tadi ya. Jadi orangnya sangat empatik, dia punya empati yang tinggi, dia punya rasa sayang gitu ya, rasa sayang yang tinggi. Kemudian untuk si Angel of Love ini sendiri, dia juga ingin disayangi seperti dia menyayangi gitu. Jadi seseorang yang ingin disayangi dengan kelembutan gitu, dengan penuh kepedulian, care gitu deh. Jadi seseorang yang memang sangat-sangat lembut ya, gentle lah gitu. Kemudian secara romantis dia seperti apa sih orangnya? Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Dia akan melakukan segala sesuatu ya berdasarkan cinta. Widih. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Jadi dia memang seseorang yang penuh dengan perasaan. Dia orangnya mungkin agak sensitif ya, tapi nggak sensitif yang baperan gitu, bukan. Dia tuh bisa merasakan perasaan, dia tadi yang aku bilang empati. Jadi dia bisa merasakan perasaan yang dirasakan orang lain saat dia sedang bersama dengan orang itu. Jadi mungkin ketika kamu bersama dengan dia tuh dia bisa ngerasain nih kalau kamu lagi sedih, lagi ada pikiran, lagi ada gitu. Jadi dan dia akan membuat langkah untuk kayak dia nggak akan cuek gitu dan tidak berkomunikasi gitu, bukan ya, karena dia guru, terapis gitu ya, kembali lagi ke sana. Mungkin dia punya sifat-sifat seperti itu, jadi dia sangat peduli sama orang. Oke. Kemudian back to what you love. Wow, oke. Back to what you love. Ya, untuk Whisper of Love, Whisper of Love bentuknya seperti ini. Dari kartunya, ini back to what you love. Jadi
Ini adalah advice untuk kalian berdua ya, dari Whisper of Love, dimana love kalian tuh akan seperti apa. Jadi ketika misalnya ini, kalau misalnya kalian sudah bersama gitu ya, kalian akan saling menemukan kembali, maksudnya pada saat mungkin lagi bete, lagi berantem, lagi terpisah gitu ya, kalian akan tetap saling mengingat bahwa kamu tuh cintanya dia dan dia tuh cintanya kamu gitu. Jadi itu akan mengevaluasi perasaan cinta kalian berdua dan apa yang sebenarnya kalian berdua butuhkan, yaitu satu sama lain. Jadi kemungkinan ini akan ada saling memaafkan kalau misalnya memang ada sesuatu yang tidak disetujui kedua belah pihak, ada argumen yang tidak selesai gitu. Kalian hubungannya akan tetap baik-baik saja karena kembali lagi kalian berdua tuh akan back to what you love gitu. Jadi ketika dia bersama-sama kamu, dia akan kembali lagi sama-sama kamu juga. Anyway, dia akan selalu mencari cinta karena dia orangnya juga penuh dengan perasaan yang dalam tentang cinta gitu. Ih, keren banget nih. Oke, kartu terakhir dari The Oracle, Angels of Oracle, kamu dapat 2. Pertama, kamu dapat Gold, Divine Intervention. God sends miracles to answer sincere prayers. Wow. Gold itu berhubungan dekat erat dengan the Almighty. Jadi kekuatan yang tinggi, higher power gitu ya. Divine Intervention. Nah, jangan khawatir karena perjodohan kamu itu ada intervensi dari Tuhan, dari God gitu ya, dari siapapun yang lebih tinggi kekuatannya daripada kamu yang kamu percaya. Dan sudah pasti memang jodoh memang di tangan Tuhan ya kan. Dan ini tuh kayak menjawab mungkin doa kamu selama ini gitu ya. Kayak kamu punya doa yang gue pengen punya jodoh yang A, B, C. Nah ini miracles akan terjadi, miracles happens ya kan. Kamu akan mendapatkan jodoh yang mungkin sesuai sama keinginan kamu gitu. Jadi kamu tapi diminta untuk connect with God, maksudnya kayak kamu berdoa gitu atau kamu bermeditasi, entahlah bagaimana caranya kamu berhubungan dengan the Almighty ya. Kemudian kamu juga harus punya perasaan expect the miracles gitu. Kamu worth it, atau kamu tuh berharga dan kamu deserve miracles gitu. Itu kamu harus tanamkan tuh. Dan follow guidance dari divine. Kemudian yang kedua adalah peridot, life lessons. You can break free from recurring negative patterns by praying to know the lessons and blessing they contain. Oke, ada apa dengan kamu? Ini adalah advice lebih ke kamu ya. Jadi kamu mungkin diminta untuk jangan stuck terhadap situasi atau keadaan saat ini sekarang. Mungkin kamu sudah berpuluh-puluh kali berdoa gitu ya, entah kamu sudah berapa kali menjalin hubungan dan itu tidak berhasil. Mungkin jadi itu kayak membuat kamu jadi pesimis gitu. Bener gak sih gue punya jodoh? Bener gak sih jodoh gue akan datang kayak gitu? Kapan sih? Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan pesimis dan jangan stuck terhadap keadaan kamu sekarang. Coba kamu melakukan yang kamu suka untuk membawa kembali kegembiraan di hati kamu, supaya itu menarik hal-hal yang membuat kamu bahagia gitu. Jadi kamu juga memanifestasi. Kalau life lessons di sini bilang bahwa segala sesuatu yang kamu hadapi itu bukan sesuatu yang mau ngetes atau nguji kamu, bukan. Tapi adalah untuk pelajaran kehidupan supaya kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, kemudian juga lebih menemukan diri kita sendiri seperti apa gitu ya. Jadi don't blame yourself terhadap situasi yang saat ini terjadi mungkin, tapi kamu harus bangkit. Kemudian kamu juga harus mengenali segala sesuatu yang kamu suka, menuju kedamaian gitu. Yang kamu butuhkan tuh apa? Cinta. Ya udah, carilah cinta. Jangan di dekat orang-orang yang negatif, dan jangan juga kamu berpikir negatif gitu. Oke? Jadi kita akan ketemu di Rolling the Dice untuk mengetahui kapankah kamu bertemu dengan jodoh kamu. Oke? See you, bye. Oke, ini adalah untuk menjawab pertanyaan kamu
Kapan kira-kira kamu dapat bertemu dengan jodoh kamu ya? Dan ini adalah file 1 untuk yang memilih bronze owl. Di sini untuk menjawab pertanyaannya, An sudah punya 4 dadu atau 4 dice. Di sini warnanya semua hitam tapi bentuknya berbeda-beda ya. Ini adalah untuk menunjukkan kira-kira tanggal berapa. Kira-kira ya, tidak pasti karena ini prediksi. Tanggal berapakah Happy Souls ketemu dengan jodoh Happy Souls? Kemudian ini bulannya ya, 1 sampai 12. Lalu ini ada kira-kira berapa tahun lagi. Dengan dice 6 sisi ini An sudah menutup yang 4, 5, dan 6 karena kita hanya bisa memprediksi 1 sampai 3 tahun ke depan ya. Jadi kalau Happy Souls dapat 1 berarti tahun 2021, bukan berarti 1 tahun ke depan gitu, tapi 2021 tahun depan. Lalu yang 2 juga 2022, begitu seterusnya ya. Dan untuk Happy Souls yang mungkin nanti mendapat yang black color ini ya, berarti memang ini masih dirahasiakan atau divine timing, tidak boleh diberitahu, oke? Kemudian yang ini adalah dice untuk melihat angka keberuntungan. Misalnya nanti Happy Souls ketemu dengan jodoh Happy Souls, mungkin Happy Souls akan melihat angka ini, apakah 0 atau 8. Nanti kita lihat setelah kita rolling dice-nya ya. Oke, untuk rolling dice-nya An menggunakan bola ini ya. Kita masukkan dice-nya ke dalam bola. Kemudian ini akan dikocok atau digoyang-goyang ya. Jadi kalau Happy Souls nanti terganggu dengan suaranya, mungkin bisa dikecilkan volumenya. Oke, kita akan mulai. Kapankah kira-kira Happy Souls file 1 akan bertemu dengan jodoh Happy Souls? Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, when your file 1 meet their soulmate. Give me the correct answer please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, when your file 1 meet their soulmate. Give me the correct answer please. Oke. Ya. Sudah bisa dilihat ya, tanggalnya 19. Kemudian bulannya bulan 3, 19 Maret. Oke. Nah, berapa tahun lagi nggak ketahuan nih, soalnya dia yang blank. Berarti ini adalah divine timing atau masih rahasia berapa tahun lagi ya. Lalu untuk angka keberuntungannya Happy Souls dapat 8. Wow, infinity 8. Oke, jadi mungkin ya Happy Souls ingat-ingat tanggal 19 Maret, tapi belum ketahuan nih berapa tahun lagi Happy Souls akan ketemu jodoh Happy Souls. Namun, kalau Happy Souls melihat angka 8 ya, pada saat mungkin Happy Souls ketemu dengan seseorang yang menarik, mungkin itu jodoh Happy Souls. Oke, kita tidak ingin mendahului takdir ataupun nasib, kita hanya ingin memprediksi ya. Jadi fun aja di sini. Kalaupun tidak sesuai, dianggap saja sebagai hiburan. Oke, kalau Happy Souls suka video ini, boleh like and subscribe. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bye, sending you love and light. Bye. Halo, file 2 ya. Untuk Happy Souls yang memilih Funky Owl. Happy Owl. Oke. Ini adalah bacaan kalian mengenai jodoh. Dan ini taronya aku ambil dari Monastery Tarot. Lucu banget, bentuknya bunder, bulat, dan Wild Unknown Tarot. Oke, pertama kita lihat dari Monastery Tarot ya. Waduh. Tiba-tiba ada Three of Swords. Oke. Ada Strength. Lalu ada The Emperor. Wih, mantap. Oke. Bagaimanakah jodoh kamu secara sifat dan karakternya? Kemungkinan nih, jodoh kamu adalah seseorang yang mungkin sudah banyak pengalaman terhadap percintaan. Jadi kayak seseorang yang sudah banyak terluka sih sebenarnya. Kasian juga liatnya, sedih tuh kan. Terluka
karena dia itu mencintai setulus hati, tapi kadang cintanya tidak dibalas dengan ketulusan gitu. Jadi ini adalah seseorang yang mungkin punya sakit hati tapi sudah terselesaikan. Jangan khawatir karena di sini ada kartu strength. Dia adalah seseorang yang kuat. Pada saat dia menghadapi sesuatu, dia coba untuk mereview, mengevaluasi hal itu. Nah, untuk yang ini, dia itu sangat kuat. Kuat dalam arti hatinya kuat. Hatinya besar, hatinya juga seluas samudra lah gitu, memaafkan gitu. Orangnya tuh kayaknya kuat banget, kelihatan dari strength, dan dia sangat bisa mengendalikan diri sendiri. Seseorang yang mengenal dirinya, ya, seseorang yang mengenal hatinya, dan seseorang yang juga sudah lewat lah dari masa-masa berat ketika itu berhubungan sama perasaan. Dan dia sudah berubah menjadi The Emperor. Widih, kalau The Emperor itu kan raja gitu ya, raja atau sesuatu, Your Highness, seseorang yang sangat-sangat tinggi derajatnya, kedudukannya. Tapi di sini The Emperor ini dilambangkan sebagai seseorang yang penuh dengan kekuatan, dedikasi tinggi. Kemudian dia juga orang yang senang belajar, ya. Lalu juga stabil. Terus dia bukan orang yang NATO, kalau istilahnya no action talk only, bukan. Dia adalah orang word of action, maksudnya kayak ketika dia ngomong A akan dilakukan. Jadi bukan orang yang omong doang gitu, bukan. Orang yang betul-betul melakukan apa yang dia katakan. Dan ini adalah tipikal leader. Jadi orang yang mungkin di komunitasnya lah, di komunitasnya, entah di pekerjaannya, itu seorang leader. Dia pikirannya juga firm gitu ya, jelas, nggak pelin-pelan. Ya kalau pelin-pelan bingung ya jadi leader. Nggak pelin-pelan, dan juga orangnya sangat protektif. Protektif bukan hanya terhadap orang yang dia sayangi, tapi juga protektif terhadap dirinya sendiri. Mungkin karena pengalamannya dengan perasaan yang tidak menyenangkan di masa lalu, jadi dia juga orang yang sangat protektif dan hati-hati gitu. Oke, sifatnya kurang lebih baik gitu ya, tidak ada yang negatif di sini. Dan mungkin dipastikan bahwa pengalaman masa lalunya itu tidak membuat jadi dia trauma. Tidak, dia tidak trauma untuk mencintai orang setulus hati, tidak, tapi dia lebih protektif terhadap dirinya sendiri dan juga protektif terhadap orang yang dia sayang gitu. Oke, dia juga punya hati yang luas, seluas samudra. Pemaaf maksudnya. Oke, untuk di Unknown Tarot kamu punya Three of Pentacles, ini ya, yang gambarnya mountain. Lalu the Hierophant. Oke, itu ada burung gagak pegang kunci. Nah, untuk karakter dari the Hierophant sama si Three of Pentacles, ini sesuai sekali sama yang Emperor ya. Dia adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Ini orang yang sangat-sangat suka belajar. Mungkin dia juga seorang akademisi mungkin ya. Jadi kalau dia habis selesai S1 tuh dia pengen S2, habis S2 pengen S3 belajar terus. Tapi juga orang yang gak hanya belajar doang, tapi juga diimplementasikan di kehidupan nyatanya. Maksudnya dia bekerja dan dia melakukan usaha atau apapun ya, sesuai dengan ilmu yang dia punya, ilmu yang dia miliki gitu. Dan kemudian juga bukan orang-orang yang melihat mountain itu sesuatu yang besar. Mountain ini di sini sebenarnya dilambangkan sebagai sebuah masalah atau obstacle atau trouble gitu. Bukan orang yang melihat trouble kemudian terus dia berhenti kemudian gak mau meneruskan, enggak. Jadi ini adalah orang yang penuh disiplin. Kemudian dia juga kerja keras, orangnya penuh kerja keras ya. Dan kerja kerasnya bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas. Maksudnya dia punya pengetahuan,
Oleh karena itu dia juga bisa mengimplementasikan pengetahuannya itu untuk kerja cerdas gitu. Kemudian juga dia mungkin seseorang yang punya karir yang bagus ya di pekerjaannya, karena dia penuh kayak sense of leadernya tuh tinggi gitu. Jadi mungkin dia selalu ditunjuk atau dipercayakan untuk lead something, project atau apapun di pekerjaannya gitu. Karirnya bagus lumayan, dan dia juga orang yang sangat firm gitu. Mungkin dia dibentuk dengan keadaan keluarga yang juga baik ya, maksudnya dididik dengan keluarga yang baik gitu, maksudnya berasal dari keluarga yang baik-baik gitu. Oke, kita lihat energinya ya. Ini karakter dan sifatnya, kemudian kita lihat energinya. Wow, door to value. Oke, ini adalah orang yang sangat beruntung. Oke, sebentar ya, aku coba atur dulu supaya nggak glare parah. Glare-nya nggak parah. Oke, ini adalah seseorang yang sangat punya keberuntungan yang baik di bidang finansial. Mungkin karena dia pengetahuannya juga banyak gitu ya. Jadi orang tuh percaya sama dia gitu, dan ini menuju ke door to value tuh, pintu uang. Wih. Jadi kamu yang memilih file ini jangan khawatir, jodoh kamu tidak akan struggling dalam hal finansial ya. Tapi jodoh kamu adalah orang yang firm dan stabil untuk finansialnya. Karena dia juga punya banyak pengetahuan, mungkin juga punya banyak networking karena dia leader ya. Jadi mungkin ketika dia lead something atau project atau dalam pekerjaannya ya, jadi dia punya banyak network. Dan ini adalah keberuntungan yang dia dapatkan, bahwa dia mudah mencari penghasilan. Jadi tidak akan struggle di bidang finansial. Bukan berarti terus energinya jadinya terus ke uang gitu, ke material gitu, jadi materialistis, enggak. Tapi ini adalah energi bahwa dia itu menarik abundance, menarik materi secara abundance dalam arti materi ya, menarik kelimpahan untuk materi. Jadi bukan orang yang rezekinya seret, bukan. Oke, kemudian kita lihat the romance-nya. Oke, baik. Dia juga adalah orang yang kita lihat dulu ya, heart to heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Nah, secara romantisme dia bukan orang yang suka dibohongin. Gak ada orang yang suka dibohongin ya. Tapi dia tuh orangnya sukanya yang belak-belakan gitu. Pada saat dia punya sesuatu masalah atau sesuatu yang mengganjal di hati atau pikiran tuh, dia lebih senang dibicarakan, berkomunikasi dengan heart to heart ya, maksudnya tidak dengan kepala yang panas gitu, hatinya dingin, kemudian mendiskusikannya secara jujur kan, honestly discuss your feeling, dan dia bisa mengutarakan perasaannya seperti apa pada saat berdiskusi sama pasangannya. Jadi bukan orang yang ketika ada masalah kemudian dia biarkan dan mengambil tindakan sendiri gitu, enggak. Dia bisa mendiskusikan segala sesuatu, dan menurut dia ini adalah hal yang romantis untuk dia. Ketika dia bisa bicara dari hati ke hati sama seseorang yang dia sayangin, itu sangat itu merupakan hal yang romantis buat dia. Wow, so sweet. Oke. Jadi pastikan kamu juga bukan orang yang tertutup. Karena ketika dia bertemu dengan seseorang yang tertutup, bingung dia ngobrolnya gimana nih. Komunikasi sama dia heart to heart mungkin melalui telepati ya. Oke, ini adalah romantisme di sisinya dia ya. Jadi diskusi, ngobrol, kemudian komunikasi yang baik itu menurut dia sangat atraktif. Maksudnya itu sangat menarik buat dia. Jadi hal-hal yang bersifat dengan bersifat transfer maupun ilmu atau perasaan atau apapun, itu sesuatu hal yang romantis buat dia. Oke, kemudian hubungan kalian untuk ke depan, untuk Whisper of Love ini, dari Whisper of Love kamu dapat wow, the Union of Hearts, Love Connection Device Explanation. Widih, mantap. Nice.
hubungan kalian akan seperti ini. Pada saat nanti kalian bertemu tuh kalian merasa it's a soul connection. Ini adalah sebuah koneksi jiwa. Jadi union atau persatuannya tuh nggak dipaksakan. Jadi kamu akan sangat tertarik sama dia, dia akan sangat tertarik sama kamu gitu ya. Kemudian kalian berdua tuh membangun sebuah hubungan koneksi yang nggak terlihat, maksudnya kasat mata, karena itu soul connection. Wih, soul connection tuh lebih dalam daripada fisik connection ya. Ketika kamu suka sama seseorang, attract sama seseorang karena fisiknya good looking, handsome, beautiful, apalah itu, yang semuanya dari appearance luar, itu nggak sebanding sama ketika kamu merasa punya soul connection sama seseorang. Dan ini akan terjadi sama kamu dengan jodoh kamu. Kamu akan merasa sangat nyaman, ya, sangat comfortable lah dengan dia. Kemudian kamu juga akan mungkin tiba-tiba ketika kamu bertemu dengan seseorang ini tuh, kamu akan jadi sangat fokus sama dia, sangat perhatian dan peduli sama dia. Mungkin awalnya kamu orangnya cuek atau gimana gitu, tapi ketika ketemu sama dia itu kamu yang kayak magnet gitu deh. Ini kan kelihatannya tuh the union of hearts tuh, kayaknya berakar gitu. Ini kayak pohon, kamu tuh berdua menciptakan satu pohon besar. Satu pohon besar, dan ini tuh kayak penuh bunga gitu. Wah, pokoknya indah banget deh. Ketika kamu bertemu, segalanya akan jadi indah. Wih, semua indah pada waktunya ya. Oke, jadi semuanya ini adalah karakter dan sifat atau juga romantisme kalian berdua akan seperti apa pada saat kalian berdua menemukan jodoh, saling menemukan gitu ya. Lalu ini adalah kartu advice untuk kamu dari Secret Angels. Crystal Angels Oracle. Kamu dapat Diamond. Value your self-worth. You are God's precious gem. Wow, God precious gem. Kamu tuh diamond kan ini. Diamond tuh berlian. Jadi kamu tuh sesuatu yang sangat berharga. Advice untuk kamu kenapa ini? Karena mungkin kamu merasa diri kamu nggak cukup diri kamu nggak cukup cantik, diri kamu nggak cukup pintar, diri kamu mungkin nggak cukup jadi banyak hal-hal yang mungkin kamu merasa diri kamu kurang gitu. Ini advice-nya entah kenapa keluarnya diamond gitu ya. Jangan terpaku sama penjelasannya, karena ini nggak akan resonate sama semua orang ya. Mungkin bukan kamu, mungkin ada orang di sana yang mungkin di luar sana yang mungkin membutuhkan message ini gitu ya. Jadi diamond ini kamu diminta untuk value your self-worth. You are God's precious gem. Jadi kamu sangat-sangat berarti, kamu sangat-sangat berharga, dan di sini kamu diminta untuk menghargai diri kamu. Kemudian mungkin saat ini kamu lagi stres ya, atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal gitu, sesuatu yang tidak selesai pada saat kamu melihat video ini. Jadi jangan lupa, karena kamu adalah berlian untuk di mata Tuhan ya, berlian di mata Tuhan. Jadi jangan mengecilkan diri kamu sendiri, juga jangan memikirkan hal-hal negatif tentang kamu, kan tuh kamu benar-benar sudah diberikan segala hal yang baik, segala hal yang cukup, dan kamu cukup. Jadi jangan ada trauma ketika mungkin kamu punya masa lalu yang tidak baik dengan percintaan kamu gitu ya. Jangan kamu jangan merasa terus kamu yang salah kayak gitu, jangan. Karena tenang aja, diamonds atau berlian itu dibentuk karena tekanan ya, karena tekanan yang menekan pada elemen karbonnya. Jadi si diamond itu terjadi gitu, dan itu seperti kamu gitu. Kamu itu mungkin dibentuk dari banyak tekanan atau stres, tapi kamu jadi sesuatu yang sparkling seperti diamond gitu. Kamu harus value your self-worth, dan kamu harus menyayangi diri kamu sendiri, dan kamu harus percaya bahwa Tuhan, siapapun yang kamu percaya ya, yang lebih tinggi daripada kamu, itu selalu bersama dengan kamu dan menopang kamu. Jadi kamu diminta untuk reconnection sama yang lebih power daripada kamu, kekuatan yang lebih tinggi. Oke,
Jadi ini adalah karakter, sifat, keadaan, energi, romantisme kamu berdua, dan ini mungkin advice untuk kamu sedikit ya. Dan selanjutnya kita akan ketemu di bacaan atau rolling dice. Kapankah kamu bertemu dengan jodoh kamu? Oke, bye-bye. Oke, ini adalah rolling dice untuk pile 2. Untuk happy souls yang memilih funky owl ini ya. Kita punya 4 dice untuk menjawab pertanyaan happy souls. Kapankah kira-kira happy souls akan bertemu dengan jodoh happy souls? Dan di sini 4 dice-nya akan mewakili kira-kira tanggal berapa, kira-kira ya, tidak pasti, tanggal berapa happy souls akan bertemu dengan jodoh happy souls. Kemudian bulan apa atau bulan berapa ya. Di sini ada 1 sampai 12. Lalu kemudian di sini ada berapa tahun lagi kira-kira ketemunya nih, 1, 2, atau 3. Karena 4, 5, dan 6 ini untutup ya. Dan ini melambangkan kalau happy souls dapat yang blank ini, melambangkan bahwa itu adalah divine timing atau masih dirahasiakan. Jadi happy souls jangan khawatir, masih dirahasiakan bukan berarti lama, bisa jadi lebih cepat. Oke? 1 ini akan melambangkan bahwa happy souls akan ketemu tahun depan. Jadi 1 tahun bukan 1 tahun ke depan, tapi adalah tahun depan 2021. Kemudian kalau 2 berarti 2022 dan seterusnya ya. Oke, lalu yang ini adalah dice untuk angka keberuntungan. Kira-kira happy souls akan ketemu dengan jodoh happy souls tuh pada saat happy souls melihat angka yang nanti keluar. Misalnya nanti happy souls dapat angka 5, mungkin nanti pada saat happy souls ketemu jodoh happy souls mungkin akan melihat angka 5 gitu. Atau mungkin dinner table-nya happy souls pada saat date dengan dia mungkin angka 5. Oke. Lalu ini adalah bola yang akan membantu An untuk mengocok atau untuk rolling dice ini ya. Ini akan An masukkan ke dalam bola. Ya. Lalu kita kocok atau kita rolling. Nah, karena suaranya mungkin agak keras, tolong boleh dikecilkan volumenya mungkin ya. Oke, ini adalah rolling dice. Kapankah pile 2 akan bertemu dengan jodohnya? Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, when your pile 2 meet their soulmates, please give me the correct answer. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, when your pile 2 meet their soulmates, please give me the correct answer. Thank you. Wow, wah. Oke, kita lihat kemungkinan tanggalnya 20. Ya, kelihatan tanggal 20. Bulannya bulan bulan 9. Kelihatan ya, bulan 9. 20 September. Oke. Lalu berapa tahun lagi? Wah, tepat setahun nih. Ini bulan September, kemudian kamu akan ketemu 20 September. Wow, tepat setahun. Jadi setahun lagi di 2021 ya. Amin, amin, amin. Kemudian kamu akan melihat angka 4 untuk angka keberuntungan kamu. Kelihatan? Iya, ini adalah angka keberuntungan kamu. Jadi harap diingat-ingat bahwa happy souls kira-kira ya prediksinya akan bertemu dengan jodoh happy souls di tanggal 20 September 2021, dan pada saat happy souls melihat angka 4, disitulah happy souls mungkin bertemu dengan jodoh happy souls. Oke. Wah, ini deket banget nih. Tapi kita tidak mendahului nasib atau takdir ya. Kita hanya coba memprediksi, dan semoga ini bisa memberikan mungkin hiburan untuk happy souls. Kalau memang tidak sesuai, tapi mudah-mudahan sesuai, diaminin aja. Jadi semoga dapat tercapai. Oke, itu saja dari An. Semoga kamu suka video ini, dan kalau kamu suka boleh like dan subscribe ya. Oke, terima kasih happy souls. Sending you love and light. Bye-bye. Halo, ini adalah untuk pile 3 yang memilih whole frame ini ya. Oke, ini adalah bacaan kamu untuk jodoh kamu seperti apakah, karakter dan sifatnya.
Aku ambil dari kartu tarot, dua kartu tarot, yang satu adalah Monastery Tarot, yang ini adalah The Wild Unknown Tarot ya. Kita lihat dulu yang Monastery Tarot, lucu banget ya, bentuknya bulat. Kamu dapat King of Swords, kemudian Four of Vessels atau Cups, Four of Cups, lalu The Sun. Oke, nice. Iya. Baik, karakter jodoh kamu nantinya ini diwakili oleh King of Swords. Di sini ada King of Swords, dia berarti seorang yang punya otoritas. Mungkin dia punya power tertentu ya, entah di satu bisnisnya dia atau di perusahaan dia, atau yang pasti ini adalah seseorang yang punya otoritas tertentu gitu, entah di komunitasnya mungkin ya. Dan dia juga orangnya analitis. Jadi King of Swords itu biasanya King of Swords itu biasanya kekuatannya di pikiran, intelektualnya juga oke nih, tinggi ya King of Swords itu. Sebentar ya. Oke. Lalu kemudian dia juga sangat adil, orangnya adil. Dia juga suka dihormati ya, tapi bukan gila hormat berarti, karena dia juga respect sama orang. Jadi orang yang respect sama seseorang kan pasti juga pengennya tuh orang juga punya respect gitu, tapi bukan berarti dia gila hormat ya. Kemudian dia juga cerdas dan sangat menjunjung tinggi hukum. Jadi mungkin kalau untuk profesinya mungkin dia adalah seorang lawyer gitu ya. Mungkin ya, karena ini biasanya King of Swords itu dia sangat berpegang pada hukum. Jadi dia adil, kemudian dia juga punya sesuatu yang pengetahuan lah ya, pengetahuan di bidang hukum yang baik. Kemudian mungkin dia profesinya selain lawyer gitu, atau mungkin dia bekerja di bidang hukum. Lalu di sini dia juga orang yang mungkin dia percaya diri, tapi dia sendiri tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Jadi bukan orang yang bisa mengekspresikan perasaannya lewat kata-kata gitu, enggak. Dia mungkin orangnya lebih kayak menyembunyikan emosinya dia sih, karena mungkin tadi berhubungan sama power tadi ya. Jadi dia nggak bisa mengumbar emosinya, dia lagi sedih, dia lagi galau, dia lagi itu, dia keep emosinya sendiri. Kemudian sebelahnya ada Four of Vessels. Four of Vessels atau Four of Cups ya. Itu biasanya orang yang menggambarkan seseorang yang merasa gagal gitu ya, merasa gagal, kemudian mungkin miss opportunity, kehilangan kesempatan, kemudian juga mengalami penyesalan. Jadi kemungkinannya nih, dia mungkin kalau lagi gagal nih, seseorang ini yang merupakan jodoh kamu adalah dia mungkin akan merasa dia butuh waktu pada saat dia mendapatkan kegagalan, atau mungkin dia menyesal terhadap sebuah keputusan gitu ya. Ini akan membutuhkan sedikit waktu untuk, mungkin dia akan mengevaluasi apa yang sudah aku lakukan salah kayak gitu, dan hal-hal apa yang seharusnya aku lakukan kayak gitu. Jadi ada fase ketika dia menyesali sesuatu, dan itu butuh waktu sendiri dia gitu, karena mungkin orangnya nggak bisa belak-belakan terhadap emosinya ya. Jadi dia menahan atau menyimpan emosinya, sehingga itu jadi kayak kontemplasi sendiri gitu loh. Dia mikir gitu sendiri, dan itu kayak sebuah waktu untuk menerima kegagalan tersebut, kemudian untuk mencoba menggali kekuatan diri sendiri untuk kemudian dia bisa bangkit lagi. Tapi dia bukan orang yang kemudian terpuruk gitu ya, bukan orang yang karena gagal kemudian dia terpuruk, enggak. Dia membutuhkan waktu memang, dan untuk bangkit itu dia butuh support gitu, dan supportnya sebenarnya bukan berupa apapun, dia hanya minta dibiarkan sendiri saja gitu. Karakternya tuh gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi bete, lagi galau, mendingan dia sendiri mikirin apa yang dia inginkan, apa yang dia akan lakukan gitu. Kemudian dia akan bangkit menjadi The Sun tuh. The Sun ini positif banget.
Jadi dalam kegagalannya dia akan muncul seperti ini, bukan orang yang akan kemudian malah jadi down, bukan. Jadi dia akan menemukan kejelasan karena dia sudah melakukan kontemplasi, dia menemukan kejelasan, kemudian dia punya wawasan baru dan punya sikap positif yang baru, sehingga dia bisa bangkit lagi dan bersemangat lagi gitu. Ini orang yang sangat analitis, jadi dia mungkin nggak terlalu memikirkan emosi gitu ya, walaupun sebenarnya pada saat dia merasa gagal tadi itu dia emosional sebenarnya. Kenapa ya gue gagal, kenapa, jadi dia terus mengevaluasi terus, tapi mengevaluasinya bukan kemudian jadi penyesalan, tidak, mungkin menyesal sebentar tapi kemudian dia bangkit kembali. Itu karakternya. Kita lihat yang lain sifatnya. Oke. Son of Swords dan The World. Wah, Son of Swords ini orang yang well educated ya, dia adalah seorang king di sini, udah bukan knight, udah bukan page tapi king gitu ya. Jadi memang orang yang punya banyak pengetahuan, dia well educated, kemudian juga dia punya passionate, dia orang yang passionate, bersemangat tentang sesuatu. Jadi dia punya ide tertentu dan dia ingin mewujudkan hal itu dengan passion, dengan semangat, dengan penuh keyakinannya dia. Cuma dia tetap membutuhkan kayak recognition gitu loh, kayak misalnya gimana ya, pengakuan orang gitu, entah kenapa, padahal dia kan percaya diri ya, mau diakuin orang kayak mau enggak kayak bodo amat gitu. Harusnya gitu, tapi dia punya sense, aku merasa dia punya sense untuk ingin diakui orang, ingin kembali lagi, dia nggak gila hormat atau yang tadi ya, tapi dia memang butuh pengakuan gitu. Nah, di sini didampingi oleh The World. The World itu selain dia berbicara tentang famous, mungkin ini orang terkenal nih. Waduh, jodoh kamu orang terkenal. Dan terkenalnya tuh dalam arti dia bukan kroco lah gitu. Kalau misalnya di company-nya dia tuh dia bukan kroco gitu, bukan orang yang di bawah, tapi dia levelnya di atas. Jadi makanya dia ini muncul kartu The World, jadi makanya dia keluar terkenal gitu, fame, karena banyak orang yang mengenal dia. Dan karena fame-nya ini mungkin kemudian segala tindakannya dia atau sepak terjangnya dia tuh kayak butuh, dia sendiri butuh pengakuan gitu. Entah pengakuannya bentuk misalnya kayak appreciation gitu, kayak well done bro atau apalah gitu ya, well done sis, kayak gitu. Itu cuman kayak apa, simple appreciation, tapi dia happy banget. Dan ini sebenarnya dia sering kontemplasi sih, orangnya juga mungkin orangnya kontemplasi dengan dirinya sendiri, jadi intrapersonal communication-nya jalan nih. Jadi dia sering berkomunikasi sama dirinya sendiri karena dia merasa kayak dia kayak bukan sendirian sih. Jadi kayak mungkin dia orangnya penuh dengan passionate tapi nggak bisa berbagi gitu sama orang. Semangatnya itu tuh nggak bisa dia bagi sama orang. Akhirnya dia kayak merasa nggak terlalu apa ya, nggak empty juga, nggak merasa hampa juga, tapi dia sering melakukan kontemplasi sama dirinya sendiri gitu. Apakah hidup gue ini udah berarti gitu-gitu loh. Ini orang yang cukup sangat bermain dengan pikiran, tapi juga merasakan sesuatu, cuma dia sembunyikan gitu. Apakah energinya kita lihat. Man holding coin. Wah, ini wealth man nih, orang yang sejahtera. Baguslah, berarti kamu tidak usah struggling dengan finansial juga nih. Dan ini orangnya kalau dilihat dari kartunya, dia sangat helpful orangnya ya. Dia punya banyak pengetahuan dan dia tidak segan-segan untuk membantu orang. Kemudian dia juga ini mungkin seseorang yang entrepreneur atau wira swasta, orang yang berusaha dari nol gitu ya, maksudnya kemudian dia mulai membangun usahanya dan berhasil. Dan dia juga suka menasehati orangnya, mungkin karena dia banyak pengalaman, dia punya experience, kemudian dia melihat orang-orang yang di sekitarnya dia gitu ya,
dan dia ingin aja gitu nasehatin orang. Jadi jangan gerah ya kalau dia nasehatin, karena ini orangnya senang berbagi juga dengan levelnya tuh ilmu ya, bukan berbagi perasaan ini. Oke, ini orang yang sangat juga sukses. Ini sukses nih di kehidupan finansialnya. Mungkin dia punya bisnis tertentu, dan mungkin karena bisnis inilah dia jadi terkenal gitu. Dan secara romantisme, gimana sih dia itu kalau pacaran? Oh, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Kemudian ada children. Your love life is being affected by children. Oke, untuk sebagian orang mungkin dia sudah mempunyai anak ya, sudah pernah menikah dan mempunyai anak. Mungkin anaknya ikut dia gitu, atau ada sesuatu yang berhubungan dengan anak. Atau bisa juga ini bagaimana dia menjalin percintaan itu dengan kayak cinta anak-anak yang benar-benar polos, yang benar-benar santai gitu, nggak yang heavy, yang berat gitu, nggak. Ini light hearted gitu, yang ringan-ringan aja. Dia seneng yang playfulness gitu, yang penuh dengan seru-seruan gitu, nggak yang drama-drama gitu, dia nggak suka. Mungkin hidupnya sudah drama karena bisnis ya. Jadi di percintaan dia nggak suka drama, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin untuk sebagian orang dia juga sudah mempunyai anak gitu ya. Kemudian mungkin juga ada yang mungkin masa kecilnya mungkin tidak terlalu happy dengan surrounding, maksudnya dengan keluarganya gitu. Jadi mungkin dia berasal dari keluarga yang mampu gitu, jadi mungkin kurang perhatian dari orang tuanya atau gimana. Tapi ini ada perasaan di sini bahwa dia ketika dia mempunyai hubungan itu, dia sangat-sangat ingin ringan gitu. Your love life is being affected by children, ini juga bisa dia sudah punya anak. Kemudian kalau yang ini, calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Nah, dia juga ternyata orang yang sangat percaya sama afirmasi positif. Jadi dia percaya sama manifestasi. Orang-orang bisnismen itu biasanya percaya sama manifestasi. Jadi mungkin dia adalah seorang wiraswastawan ya, wiraswastawati. Yang pasti dia adalah entrepreneur. Kelihatannya di sini dia adalah entrepreneur. Dia tidak bekerja di salah satu company tertentu gitu ya. Atau mungkin kalaupun dia bekerja di salah satu company tertentu, dia ada di level atas gitu. Dan ini dia sangat percaya sama afirmasi positif, kemudian visualisasi, kemudian manifestasi, lalu law of attraction itu dia percaya banget gitu. Dan itu yang membuat dia menjalani kehidupan percintaannya. Jadi dia akan attract kamu juga ya, ini karena jodoh kamu, attract kamu juga dengan afirmasi yang positif. Kalau dia akan mendapatkan seorang jodoh yang baik, yang perhatian, yang penuh kasih sayang kayak gitu-gitu, itu dia akan lakukan itu gitu. Dan itu menurut dia sangat bermanfaat atau sangat bekerja untuk dia gitu, berhasil lah untuk dia ya. Lalu bagaimana kehidupan percintaan kamu yang diambil dari Whisper of Love nantinya? Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Wah, ini nyambung sama ini ya yang tadi ya. Ya, kalian berdua itu pada saat menjalin hubungan percintaan itu memang diminta untuk saling menerima dan saling mengapresiasi. Dia itu suka diapresiasi. Tadi yang seperti saya bilang tadi ya, appreciation like well done bro, good job bro, atau you are the best lalala gitu deh. Tapi bukan berarti itu kayak appreciation yang kosong, enggak, yang benar-benar berasal dari tulus dari hati kamu. Dan ini kamu diminta untuk receive with love and appreciation. Jadi kamu juga diminta untuk belajar bersama ya, berdua masing-masing untuk menerima segala kekurangan, kelebihan gitu-gitu, dan bersyukur juga dengan kehadiran masing-masing di kehidupan kalian, di kehidupan kamu gitu. Dan untuk ini kamu diminta untuk gracious acceptance is a way to show love. Gracious acceptance is a way to show love. Jadi cara untuk
menyatakan cintanya kamu sama dia tuh ya dengan appreciation dan acceptance dan penerimaan gitu. Jadi mungkin dia memang ingin diterima, diakui. Kemudian walaupun sebenarnya dia sudah sangat sukses sih kalau aku lihat, tapi kayak mungkin ada childhood wounds ya, ada luka di masa kecilnya, mungkin dia kurang diperhatikan sama orang tua atau gimana lah. Mungkin untuk sebagian orang ya. Tapi untuk sebagian orang lagi mungkin dia memang orang yang sangat-sangat bukan childish, tapi sikapnya lebih happy gitu, lebih riang. Walaupun sebenarnya mungkin keriangannya itu ingin menyembunyikan emosi yang sebenarnya. Jadi emosinya ini memang agak-agak susah diungkap. Jadi ketika kamu mencintai dia dengan penerimaan yang betul-betul menerima, kemudian mengapresiasi dia akan nyaman. Setelah nyaman dia akan bisa terbuka, lebih terbuka, karena dia udah percaya kalau dia diterima gitu. Oke, ini advice ketika kamu nanti akan berhubungan sama dia dengan jodoh kamu ini ya. Kemudian untuk advice dari Crystal Angels untuk kamu ini Dolomite. Dolomite itu gemstone juga ya. Di sini dia bilang stay strong in your faith. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Nah, kamu diminta untuk positif. Oke, positif dalam hal apa? Positif dalam segala hal. Mindset kamu harus positif, dimana kamu menghormati perasaan kamu, menghormati perasaan orang lain, menghormati, pokoknya semuanya harus positif gitu ya. Dan harus gentle, penuh kasih sayang sama diri kamu sendiri. Mulai mendengarkan inner guidance kamu. Inner guidance tuh kayak kamu kayak punya perasaan bimbingan lah ya, bimbingan dalam diri kamu gitu. Dan itu kamu ikutin aja. Kalau selama itu positif. Kalau yang negatif jangan. Kalau yang negatif jangan didengarkan. Jadi kamu itu harus mencoba untuk be positif. Positive mindset. Nih, disuruh ini ya, positive mindset. Positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Jadi advice-nya adalah keep your positive mindset, karena positive mindset akan menghasilkan positive outcome. Ini kembali lagi sama yang tadi, law of attraction dan manifestasi. Mungkin kamu juga diminta untuk mempraktekkan law of attraction tadi ya. Ketika kamu berpikir positif, sesuatu hal yang akan datang ke kamu positif, bukan yang negatif gitu. Ketika ada negatif, ya orang nggak selalu berpikir positif kan, tapi pasti ada negatifnya. Nah, ketika negatif itu muncul, kamu langsung coba pikirkan lagi hal-hal yang positif, langsung di distract dengan hal-hal yang positif. Itu akan membantu kamu untuk menarik hal-hal positif, termasuk jodoh kamu ini ya, ke kehidupan kamu. Oke? Baik, itu aja untuk file 3 ya. Nanti kita akan ketemu di rolling dice kamu. Kapankah kamu bertemu dengan jodoh kamu? Oke? Bye-bye. Ini adalah rolling dice untuk happy souls yang memilih file 3, yaitu frame owl ya, atau owl frame. Di sini kita akan mencoba menanyakan dan mendapatkan jawaban, kapankah happy souls akan bertemu kira-kira ya dengan jodoh happy souls. Di sini An sudah punya 4 dice untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ini mewakili kira-kira tanggal berapa happy souls akan bertemu dengan jodoh happy souls. Yang di sini bulannya bulan berapa atau bulan apa? 1 sampai 12 ya. Lalu di sini adalah kira-kira berapa tahun lagi kah? Ada 1, 2 dan 3. Untuk 4, 5 dan 6 An tutup karena kita hanya akan memprediksi sampai 3 tahun ke depan. Jadi kalau happy souls yang mendapat angka 1 ya, ini berarti tahun depan 2021. Jadi bukan berarti 1 tahun ke depan lagi, bukan, tapi ini 2021. Lalu kalau 2, 2022 dan seterusnya. Kalau happy souls dapat blank ya, ini yang sudah ditutup, berarti ini adalah divine timing atau sangat masih rahasia gitu. Oke, lalu ini adalah dice untuk melihat angka keberuntungan kira-kira pada saat happy souls ketemu dengan jodoh happy souls nantinya. Mungkin happy souls akan ketemu atau melihat ya tanpa sengaja angka-angka yang mungkin nanti akan keluar setelah kita rolling ya, 0 sampai 9.
Oke, mungkin itu angka dinner table happy souls mungkin. Oke, dan ini ada bola di sini adalah untuk membantu mengocok atau merolling dice-nya ya. Ini akan masukkan ke dalam bolanya. Lalu kita tutup dan kita akan kocok atau kita goyang-goyang seperti ini. Jadi mungkin volume suaranya kalau mengganggu boleh dikecilkan ya. Oke, kita mulai. Kapankah pile 3 Happy Souls akan bertemu kira-kira dengan jodohnya? Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me the correct answer when will pile 3 meet their soulmate. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me the correct answer when will pile 3 meet their soulmates. Thank you. Oh. Oke, kita lihat tanggalnya. Tanggal 8. Ya. Tanggal 8, kemudian bulannya bulan 11. Kelihatan ya? 8 November. Tahunnya, mohon maaf sekali, tahunnya blank Happy Souls. Jadi ini adalah, tidak berarti, ini kan kelihatan 6 ya, bukan berarti 6 tahun lagi. Tenang aja, bisa mungkin lebih cepat. Ini hanya ditutup karena mau menunjukkan bahwa divine timing terlibat di sini. Tuhan itu pasti terlibat dalam segala hal yang kita hadapi. Oke? Jadi ini masih rahasia Tuhan ya. Oke, lalu kamu akan melihat angka 1 untuk angka keberuntungan kamu. Oke, jadi diingat-ingat ya Happy Souls, ini bukan untuk mendahului takdir ataupun nasib, kita hanya memprediksi di sini. Jadi kemungkinan ya Happy Souls akan ketemu dengan jodoh Happy Souls itu tanggal 8 November ya. Tahunnya belum diketahui nih karena masih rahasia Tuhan. Lalu pada saat Happy Souls ketemu, mungkin Happy Souls akan melihat angka 1 ya. Oke, itu aja dari Ann. Semoga hal ini bisa dapat menghibur ataupun bisa juga memprediksi pada saat mungkin yang tepat. Kalau tidak pun tidak apa ya. Jadi kalau misalnya Happy Soul suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Oke, sekian dariku. Terima kasih banyak. Sending you love and light. Bye-bye.